Kali ini, saya ingin menjawab tentang apakah boleh bila kita menanam bambu kuning di tempat usaha. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini, saya ingin menjawab tentang apakah boleh bila kita menanam bambu kuning di tempat usaha. Kebetulan, beberapa waktu lalu ada yang bertanya soal ini. Soal bambu kuning sendiri sebenarnya sudah beberapa kali saya singgung. Bambu kuning adalah salah satu jenis bambu yang seperti namanya berbatang warna kuning dengan ciri batang yang tinggi dan berruas-ruas. Tanaman ini lazim dijumpai di daerah tropis. Jika di daerah pedesaan, maka bisa Anda temukan di daerah pinggiran sungai. Sedangkan bila di daerah perkotaan, maka biasanya bambu kuning dijadikan tanaman hias. Banyak orang percaya bahwa bambu kuning berkhasiat sebagai penangkal serangan gaib, termasuk santet, kendang, ataupun pelet ilmu hitam. Makanya, bambu kuning sering dijadikan pagar atau dijadikan kursi teras. Tujuannya agar bila ada yang mengirimkan serangan ilmu hitam, maka serangan tersebut dapat ditangkal sehingga tidak sampai mengenai penghuni rumah. Dengan demikian, maka sebenarnya boleh bila Anda ingin menanam bambu kuning di tempat usaha. Tidak ada pantangannya, malah akan menjadi sarana perlindungan dan pagar gaib yang alami untuk usaha Anda tersebut. Bila ditanam di tempat usaha, sebaiknya ditempatkan di depan, biar sekalian menangkal serangan gaib itu tadi. Boleh Anda letakkan di dalam pot sebagai tanaman hias, atau boleh juga ditanam berjajar di bagian depan sebagai pembatas antara teras dengan area parkir. Yang penting, keberadaan bambu kuning ini tidak sampai menghalangi akses jalan, tidak menutupi pintu masuk, juga tidak menutupi tulisan. Juga perlu Anda pastikan bahwa tanaman ini tetap terawat. Tidak boleh menanam bambu kuning di tempat usaha jika pada akhirnya malah tidak diurus dan hanya menjadikan nampak kotor saja. Karena mau bagaimanapun, kebersihan tempat usaha tetaplah utama. Kalau ada daun yang berguguran, ya lebih baik dibersihkan setiap hari. Selain dipercaya mampu menangkal serangan ilmu hitam, bambu kuning juga dianggap berkhasiat untuk mengusir makhluk gaib, terutama yang bersifat mengganggu. Jadi saya persilakan bagi Anda yang ingin menanam bambu kuning di tempat usaha. Saya sendiri pun beberapa kali menyarankan sejumlah klien untuk menanam tanaman ini. Tujuannya supaya terhindar dari ulah jahil orang iri atau pesaing yang menggunakan cara magis untuk menghancurkan usaha kita. Harapannya, semoga energi negatif dapat dinetralisir dan tidak mengganggu jalannya usaha kita. Sampai di sini, kurang lebihnya seperti itulah yang dapat saya sampaikan seputar apa kita boleh menanam bambu kuning di tempat usaha. Jawabannya adalah boleh, malah berpotensi menjadi sarana penangkal guna-guna untuk usaha Anda tersebut. Dan untuk Anda yang punya usaha, saya doakan semoga usahanya senantiasa lancar, serta menjadikan berkah dan rezeki untuk keluarga. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam Rahayu.